Berikutnya saya akan memberikan pengenalan untuk toolbar yang ada di Window Maker. Di bagian home di sini ya, di sini ada button, saya klik sambil saya klik. Nah, di sini kita bisa bikin button ya. Lalu ada teks di sini, kita bisa bikin teks. Contohnya seperti ini. Lalu ada grafik ya, di sini grafik. Kita bisa masukkan gambar. Saya contohkan ya, saya klik dulu. Nah, di sini tempat kita memasukkan gambar di sini. Saya berikan contoh salah satu misalnya analog weather. Saya pasang dulu. Ya. Yang berikutnya ada smart symbol ya. Di sini adalah fitur yang sebenarnya sudah lama tapi masih disediakan. Ini dulu sebelum ada fungsi dari grafik yang ini yang saya tunjukkan di layar. Grafik di sini. Dulu awalnya kita membuat gambar kalau dari nol itu kita menggunakan fitur smart symbol. Jadi ini opsional ya. Sekarang mungkin kalau tidak dipakai itu tidak apa ya. Lalu berikutnya ada juga yang wizard. Ini juga library gambar juga. Saya klik juga contoh. Nah, ini seperti ini ya. Meter misalnya. Jadi ada banyak ya library yang sudah disediakan di sini. Meter, panel, runtime dan lain-lain. Contoh saya pasang satu saja. Di sini panel meter misalnya. Nah, saya pasang di sini. Nah, ini jadi perbedaan dari grafik dan wizard ini sama-sama untuk library gambar yang disediakan. Bedanya wizard itu yang versi lama ya. Dan grafik ini yang sudah baru. Dan perbedaan berikutnya adalah kalau untuk bagian grafik sini, ini gambar sudah vector base ya. Dan ada properti-properti yang bisa kita custom. Nah, untuk yang wizard ini, propertinya tidak bisa di custom. Jadi ini sebenarnya dua-duanya ini bisa dipakai berbarengan ya. Bebas mau pakai mana, tergantung kebutuhan. Tapi untuk gambar lebih bagus untuk yang graphics di sini. Oke, berikutnya kita ada fungsi alignment di sini ya. Alignment ini seperti pada di Excel atau Word ya. Lalu berikutnya ada bring to front, send to back ya. Jadi ada misalnya ada dua gambar, kita bisa menentukan dia mau taruh di depan atau taruh di belakang. Lalu ada spacing ya. Ini juga sama seperti di Word atau Excel. Lalu ada grafik, ada cell, ada alarm group dan tag dictionary. Nanti bagian sini akan kita coba satu-satu. Lalu berikutnya ada draw di sini ya. Draw ini tempat kita bisa membuat gambar. Misalnya contohnya saya pasang gambar ini rectangle. Ya. Lalu ada rounded rectangle, contohnya seperti ini. Ada bulat ya. Dan kita bisa memasukkan gambar bitmap. Kita klik, kita contohkan ya langsung di sini. Kita pasang lalu kita klik kanan. Kita import image. Jadi kalau misalnya nanti ada gambar nanti bisa dimasukkan di sini. Yang disupport itu seperti ini, JPEG, BMP, TGA, dan lain-lain. Bitmap ya tentunya. Oke, saya cancel. Nah, berikutnya adalah juga polygon. Saya coba pasang dulu polygon seperti ini. Ya, lalu berikutnya ada line, polyline, dan lain-lain ya. HV line juga, horizontal, vertical. Lalu kita bisa menentukan untuk font ya. Misal kita memasang teks di sini ya. Saya contohkan teks di sini ya. Lalu kita bisa menentukan font style-nya, misalnya Silva line. Misalnya seperti ini ya. Lalu kita bisa menentukan ukurannya. Ya, lalu seperti biasa ini juga ada align ya. Ini fungsi dasar bold, italic dan lain-lain. Berikutnya di animation sini ya, kita klik. Ini untuk kita memberi animasi pada suatu gambar. Contohnya saya tunjukkan di sini ya. Saya klik salah satu gambar yang ada di sini, lalu kita klik animate ya. Saya klik. Nah, di sini ada animasi yang bisa kita pakai. User input, line color, fill color ya, fill color, text color, slider dan lain-lain. Nanti akan kita bahas untuk fungsi ini. Kita kembali dulu ya. Lalu ada cut, ada copy, ada make graphic, make cell dan lain-lain ya. Di bagian properties ya, kita juga bisa mengimport gambar dari sini juga atau kita copy paste dari sini juga. Ini yang berhubungan dengan properties dari gambar. Berikutnya ada view. Di sini hanya view dari pane yang ada di sini ya. Misalnya saya klik di sini, saya langsung contohkan, klik. Nah, kita bisa enable pane untuk gambar yang Windows dan script. Nah, contohnya seperti ini atau saya mau hilangkan atau saya hide ya. Seperti ini. Jadi ini tergantung dari user referensinya mau seperti apa ya. Nah, misalnya contohnya di sini ada dark mode ya, di paling kanan sini ada dark mode. Kita coba. Nah, dengan begini dia akan semua menjadi dark mode. Oke.
Tools-tools berikutnya yang ingin saya tunjukkan adalah sebelah kiri sini ya. Kita lihat Windows Enscript ya. Di Windows Enscript di bagian sini terutama kita bisa melihat Windows yang sudah kita bikin. Misalnya di sini main. Lalu kita bisa bikin Windows baru lagi nanti ya. Lalu nanti berikutnya misalnya kita di sini ada Windows untuk alarm, ada untuk trend dan lain-lain ke bawah ya. Jadi ini Windowsnya bisa banyak di sini. Nah, di bagian berikutnya di sini ada script. Jadi di sini ada script itu nanti bisa dibeda-bedakan berdasarkan application, key, condition dan lain-lain. Ini adalah tempat kita melihat script yang kita bikin. Oke, berikutnya di sini ada tools ya. Saya klik di sini tools. Nah, ini ada beberapa konfigurasi yang advance ya. Nanti juga akan kita bahas ya bagian di sini. Jadi kita akan main-main di sini juga. Nah, bagian kanan sini ya, ini adalah properties dari Windows yang sedang terbuka. Contohnya di sini main ya. Di sini adalah Windows yang main yang sedang terbuka. Nah, di kanan bawah ini adalah properties ya. Nah, ini nama yang di sini main ini adalah nama Windowsnya. Terus ada tipe Windowsnya, dia tuh nge-replace Windows lain atau pop-up dan lain-lain. Lalu ada location, ya locationnya dia ada posisi Windowsnya mau di mana. Lalu ada ukuran juga berdasarkan width dan height. Ada color, title bar dan lain-lain. Nah, untuk kanan atas di sini adalah industrial graphic. Industrial graphic di sini adalah tempat kita memasukkan gambar. Ya. Industrial graphic di sini itu sama dengan yang ada di saya tunjukkan di sini home graphic. Ya, ini hanya kayak shortcut aja. Jadi kedua ini sama, industrial graphic di sini, library-nya itu sama dengan yang graphics di sini. Oke, jadi kita misalnya contoh saya mau memasukkan gambar dengan cepat langsung saya expand ya. Misalnya button, saya expand. Lalu kita pilih lagi buttonnya. Misalnya mau yang mana? Ya ini contohnya button aktif ya. Kita klik langsung kita drag aja ke sini. Nah, seperti ini. Oke. Ini adalah pengenalan dari toolbar.